warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 kita. Ya, selamat sore Pak Joko. Senang sekali bertemu dengan Pak Joko. Mungkin Pak Joko ada satu permasalahan yang bisa Pak Joko curhatkan, dikeluarkan unek-uneknya supaya bisa vlog. Silahkan, monggo apa yang mau disampaikan. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan solusi terbaik. Pak Joko menjadi senang dan gembira dengan adanya curhatan-curhatan tersebut. Silakan Pak Joko. Ya, gini. Ini ya terima kasih waktunya ya. Gini kan di lembaga kita itu PNS-nya terbatas. Terus di situ ada tenaga honor. Jadi tenaga itu kan istilahnya kan dekat dengan pimpinan kita. Semua kebijakannya itu selalu diarahkan ke dia dan percayalah istilahnya. Nah, mungkin teman-teman yang lainnya itu ya agak ada rasa gimana gitu ya dengan kurangnya punya rasa tanggung jawab gitu. Jadi ya situasinya nggak nyaman lah dengan kerja seperti itu. Terus yang kedua, seolah dia itu seperti wakil, menganggap seperti wakil kepala sekolah. Oh iya. Jadi kita yang guru-guru senior itu kadang kebijakan apapun kita nggak dilibatkan, yes, asal ambil dan yang mengeksekusi adalah dia. Tuh. Tapi kenyataannya kadang banyak kerjaan yang kurang terselesaikan dengan baik dan kurangnya rasa tanggung jawab. Karena adanya kolaborasi dengan semua guru itu tadi ya Pak ya. Iya, gitu. Terus termasuk Pak Joko juga ini yang masuk senior apa yang yang nggak dianggap juga atau gimana? Sebetulnya kalau dianggap senior, saya bukan senior, saya juga orang baru pindahan, maksudnya baru mutasi, tapi saya juga punya posisi di situ sebagai bendahara juga. Nah, di situ kadang yo gimana ya, hanya kalau butuh kita diajak, kalau nggak butuh ya sudah gitu. Termasuk teman saya itu guru senior sudah puluhan tahun di situ, yo sama yang dengan saya rasakan, bahkan lebih parah. Mungkin saya apakah memang karena ada gini Pak Joko, kayak sebuah geng gitu ya? bukan geng. Kalau geng itu kan ada 2 blok, ini bukan 2 blok, cuma 2 personal antara pimpinan dan tenaga yang dipercaya itu. Jadi guru-guru yang lain juga enggak kayak tangan kanan gitu ya? Iya, betul, seperti itu. Maksud kita sebagai guru ya kadang ya cuek juga dengan adanya kondisi seperti itu. Terus dengan situasi seperti itu tuh perasaannya Pak Joko gimana? Ketika Pak Joko merasa tersisihkan oleh beliau berdua, terus gimana perasaannya Pak Joko sendiri? Kalau tersisihkan itu saya kira bukan tersisih, bahkan mereka sebetulnya yang tersisih dengan kondisi kita, karena kita banyak personal, cuma kita tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan karena kan kita lembaga. Iya, boleh bertanya Pak, mungkin tidak dilibatkannya itu karena apa ya? Mungkin kan ada sebuah alasan atau memang karena beliau itu canggung, atau memang karena mereka menganggap bahwa yang lainnya itu nggak meyakinkan, nggak mampu atau gimana? Nah, masalah itu kalau canggung ya mohon maaf, mungkin teman yang lain juga masih muda PNS, bahkan banyak teman honor yang muda-muda juga. Kalau tidak dari potensi ya potensi, mungkin rasa kurang percaya dengan teman-teman. Di situ ada mungkin kedekatannya, cara komunikasinya dengan orang lain kurang karena merasa itu tuh. Terus setelah tahu Pak Joko seperti itu, setelah Pak Joko melihat situasi yang seperti itu, terus apa tindakan Pak Joko sendiri? Di awal itu saya kan orang baru, menyesuaikan diri dulu. Itu yang pertama. Ikuti arusnya sampai beberapa tahun kok nggak berubah. Kadang muncul rasa untuk
ini kurang tepat, pernah muncul, saya Iya. sampai saya sampaikan waktu rapat maupun ngobrol-ngobrol santai, tapi ya belum belum ada hasil seperti itu. Itu pun Iya. bukan saya sendiri, tapi ya juga teman Iya. satunya juga sama. Tuh, bahkan ada teman saya dulu itu yang sekarang diangkat kepala sekolah itu lebih vokal lagi daripada saya. Kalau sudah seperti itu kadang malah diabaikan seperti itu. Apa memang karena Pak Joko itu laki-laki sendiri di situ atau gimana ya? Saat ini saya sendiri, dulu dengan teman saya. Oh, Teman saya itu lebih vokal. iya. Atau mungkin karena mereka enggan malu karena mungkin perbedaan jenis kelamin gitu. Saya rasa enggak, wong di situ ada 2 PNS juga, ibu-ibu juga, yang satunya juga masih muda. Ya. Gitu loh. Kenapa setiap kebijakan itu kayaknya diambil sendiri, dieksekusi sendiri dengan mohon maaf teman tadi yang beliau bawa, itu kan beliau yang bawa juga. Seperti itu. Tentunya kepala sekolah itu kan punya kebijakan ya Pak ya? Iya. Atau segala sesuatunya kalau memang setiap kegiatan, setiap ada program itu kan harus dibicarakan bersama gitu. Iya. Kan bersama, tapi apa memang nggak terbentuk seperti itu? Selama saya di situ, sepertinya seperti itu kenyataannya. Padahal kita sebuah organisasi, mestinya kan di situ ada saran atau apa. Bisa dikatakan rapat itu terbatas. Maksudnya terbatas? Kita mengadakan rapat untuk kegiatan apa atau ini apa itu jarang dilaksanakan. Kadang cuma ya betul hanya sekedar omongan, tapi kan untuk spesifiknya nggak pernah ada. Contoh saja kemarin kita ada jambore ranting, penanggung jawabnya siapa, terus bagaimana, itu nggak ada. Seolah-olah kita dibiarkan jalan gitu saja. Terus Tapi kegiatan itu berjalan tapi kurang maksimal. maksimal ya, kurang efektif ya. Kurang efektif. Iya. Seperti itu. Iya, terus pernahkah Pak Joko itu merasa karena mungkin Pak Joko kurang diajak kerjasama, akhirnya panjenengan itu akhirnya protes dengan keadaan kenapa saya nggak dilibatkan? Apakah Pak Joko juga pernah marah kepada beliau? Kalau kepada pimpinan kan tetap kita tahu posisi kita sebagai guru, tetap anak buah, tetap kita sampaikan. Maksudnya sampaikan meskipun tidak secara langsung dengan tindakan. Mestinya oh ada teman-teman guru seperti ini kurang respect atau apa, mestinya kan pimpinan tahu oh berarti kebijakan saya kurang bijak kan, seperti itu. Kalau kita langsung menyampaikan kadang kurang etis juga seperti itu. Tapi kenyataannya tanggung jawab yang dipercayakan itu mungkin terlalu banyak tugas yang diberikan, akhirnya tidak terselesaikan. Atau kayak yang kemarin itu juga persiapan asesmen itu juga sama, mestinya simulasi bisa dilaksanakan hari Rabu, molor terlaksana hari ini Sama. hari ini ternyata ya kurang efektif juga, bahkan yo katakan nggak perhatian. Iya, iya. Jalan gitu. Tapi kita tetap punya tanggung jawab sebagai guru atau sebagai PNS, di kita kerja yang maksimal, itu saja. Terus pertanyaannya Pak Joko, apakah akhir-akhir ini apakah sudah ada perubahan? Maksudnya perubahan untuk Perubahan yang mungkin apa yang diceritakan Pak Joko kemarin itu situasinya yang guru-guru itu kurang kerja sama dengan Pak Joko juga. Apakah sekarang itu sudah ada perubahan menyadari bahwa sesungguhnya dengan kerjasama itu maka seluruh kegiatan akan endingnya akan baik dan akan apa namanya maksimal, efektif. sampai saat ini Belum ada. Belum, bahkan rasanya itu kayak ada pembiaran gitu loh. Pembiaran, maksudnya kayak kegiatan tadi persiapannya bagaimana, seperti kekurangannya apa. Ada rencana untuk bagaimana supaya mereka itu kejadian ini tidak terus berulang.
Ya terus saya terus terang saja, ini inisiatif saya sampaikan secara terbuka. Menyampaikan bagaimana tanggapan kepala sekolah? Nah ini kemarin itu kan katanya ya wis nanti kita cari solusi, tapi buktinya yang kejadian kemarin untuk Jambore itu nggak ada solusi, kemudian terulang lagi ini. Tadi kebetulan belum ketemu ya, nanti kalau ketemu nanti akan saya sampaikan secara langsung. Seperti itu. Gitu ya Pak Joko ya. Ya, kita tetap berusaha, mungkin namanya untuk lembaga gitu. Kamu Oke. Gini, saya yakin Pak Joko ini orangnya semangat ya. Iya. Nggak seperti, saya yakin hatinya Pak Joko juga baik, nggak seperti mereka dengan menginginkan bahwa semuanya itu perlu kerjasama. Iya. Motivasi kedepannya apa? Bagaimana Pak Joko supaya mereka itu bisa seperti apa yang Pak Joko? Kalau motivasi dari saya pribadi untuk lembaga saya, ayolah kita bekerja bersama. Ini bukan kepentingan pribadi, tapi ini kepentingan lembaga atas nama lembaga, itu saja. Kita bekerja baik, insya Allah nanti ketemu juga baik. Masalah penilaian orang berbeda itu hak mereka. Gitu saja. Iya, masalah hasil kita serahkan saja gitu. Tuh. Ya, bila Pak Joko sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk mengingatkan semangat, tapi kalau nggak bisa diingatkan, ya tidak usah galak mereka. Pak Joko baik dan berusaha bagaimana program-program kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Tetap semangat ya. Kemudian, Oke. Setelah Pak Joko itu mengidentifikasi alasannya kenapa mereka tidak mengajak melibatkan yang lain-lain atau mungkin menganggap kurang senior atau kurang bisa, gitu ya. Rencana Pak Joko ke depannya itu gimana? Supaya nantinya tuh mereka tidak mengulang-ulang lagi seperti ini. Ya saya pertama kita bagian sih. Saya yakin mereka juga bisa. Kenapa? Iya. Kalau saya, ya mohon maaf, saya juga tetap siap. Iya. Kadang gini kendalanya kan kita tidak mendapatkan amanah itu, terus tanggung jawab itu hanya dibebankan pada satu orang. Kalau semua pekerjaan satu orang itu kita, ya mohon maaf, hasilnya juga kurang efektif. Itu yang terjadi. Iya. Oke. Nah, kesimpulannya ya Pak Joko ya, bahwa Pak Joko selalu memberikan motivasi kepada mereka, mengingatkan ya, selalu mengingatkan, dan tentunya karena Pak Joko sebagai seorang guru adalah bersikap yang baik, walaupun mungkin di hati itu ada rasa marah, ada rasa jengkel, sebel ya, pengen sama temennya itu, kenapa sih saya merasa kok dikucilkan, kayak diabaikan, merasa nggak ditempatkan seperti mereka, gitu. Itu Pak Joko, insya Allah saya yakin Pak Joko bisa. Silakan kembali. Iya. Terima kasih. Silakan kembali ke main. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya. Bagaimana Pak Joko perasaannya setelah? Silakan Bu Eni menyampaikan. Ya, terima kasih Bu Eni. Bapak Ibu silakan. Aku kirimi